Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 198 yang mana hadis ini membahas tentang hukum seorang muazin yang berhadas. Terutama di sini yang berhadas kecil. Gak mungkin kalau misalnya seorang muazin tersebut mengumandangkan azan dalam posisi berhadas besar, ya kan? Kalau dia berhadas besar ya gimana, mandi wajib dulu kayak gitu, sudah keburu orang datang iqomah baru dia selesai. Jadi di sini hukum seorang muazin tersebut ketika berhadas, yang mana kalau kita pastikan di sini adalah hadas yang kecil. Kemarin kita sudah bahas hadis nomor 197 tentang ketentuan seorang muazin di dalam mengumandangkan azannya. Step by stepnya seperti apa. Kalau misalkan dia mengumandangkan azan, mesti harus pelan. Kalau misalkan mengumandangkan iqomah, dia harus cepat. Nah, di sini kita akan bahas tentang hadis yang berkenaan tentang hukum seorang muazin mesti harus dalam keadaan suci. Ya. Nah, dari semua hadis mulai dari 197 yang kemarin kita sudah bahas, kemudian sampai seterusnya ini hadisnya adalah hadis dhaif. Semuanya dinilai dhaif oleh ulama-ulama hadis. Mulai dari hadis nomor 197 yang kemarin itu dinilai dhaif oleh Al-Imam Tirmizi. Kemudian hadis ini juga dinilai dhaif juga oleh Al-Imam Tirmizi. Nah, tetapi di sini hadis-hadis dhaif yang dimasukkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani fungsinya di sini untuk menguatkan hukum-hukum yang berpatokan kepada hadis sahih, yang mana hadis dhaif ini secara maknanya tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlandaskan hadis sahih seperti itu. Kita bacakan dulu hadisnya. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu ilal mutawaddiun wa dha'afahu aidan. Walahu di sini maksudnya adalah Imam Tirmizi juga telah meriwayatkan, kepunyaan Imam Tirmizi juga hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga. Ini maksudnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la yu'adzinu, tidak boleh seseorang muazin tersebut mengumandangkan azannya ilal mutawaddi'u, kecuali seorang muazin tersebut sudah berwudu. Artinya dia sudah suci daripada hadas kecil.
Ya, kalau hadas besar itu kita nggak usah bahas. Itu sudah nggak mungkin lah itu. Tapi di sini berhadas kecil. Jadi misal dia belum buang air kecil, dia belum eh, melaksanakan wudhu, atau mungkin dia keinjak ini bukan eh, buang air kecil, buang air besar, kayak gitu langsung dia azan, atau apa lagi? Kalau berhadas kecil ya seperti itu aja, gitu kan. Kalau najis beda lagi, ya kan. Kalau najis ya dia basuh seperti itu. Nah, baru dia wudhu. Wa do'afahu di sini, wa do'afahu aidon, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini juga doif, hukumnya juga doif. Nah, jadi hadis ini sebenarnya membahas tentang hukum seorang muadzin tersebut mesti harus dalam keadaan suci, atau bisa dia mengumandangkan azan dalam keadaan tidak suci. Nah, ini nanti kita bahas di sini. Jadi kalau kita lihat keseluruhan maknanya adalah tidak boleh seorang muadzin tersebut mengumandangkan azan kecuali seseorang tersebut sudah mempunyai wudhu atau sudah berwudhu. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah azan adalah zikrullah. Maka sudah sepantasnya bila orang yang mengumandangkannya dalam keadaan berwudhu. Nah, adapun mengenai disyaratkannya, hal ini masih diperselisihkan. Jadi kalau misalkan di sini sudah maknanya zikrullah, artinya sama halnya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu mesti dengan berwudu seperti itu. Jadi kita wudu terlebih dahulu, baru kita membaca Al-Quran. Begitu juga dengan azan. Apabila ini sudah masuk dalam kategori zikrullah, maka hukumnya juga mesti harus dalam keadaan suci. Nah, adapun disyaratkan atau tidaknya mengenai hukum ini, ada ini masih dipertentangkan, diperselisihkan dari kalangan-kalangan ulama, ya. Jadi kalau misal teman-teman paham ya dengan ini, ya pasti sudah ini ya, pasti teman-teman tahu lah perbedaan-perbedaan pandangan para ulama, terutama yang berkenaan tentang hukum hakam yang dari cabang-cabangnya. Jadi kalau misalkan ulama itu berbeda pandangan di furu'nya, maka jangan dihantam ke usulnya. Seperti itu. Ya, misal contoh ulama berbeda pandangan tentang masalah disyaratkannya seseorang tersebut suci ketika mengumandangkan azan. Bukan berarti ulama yang memperselisihkan tersebut membolehkan seseorang tersebut istilahnya mengkampanyekan untuk seorang muazin tersebut dalam keadaan hadas. Tidak seperti itu. Cuman di sini yang poinnya di sini adalah syarat mutlak mesti harus suci atau tidak. Nah, itu masih dalam perselisihan para ulama. Nah, ulama yang memperselisihkan menilai kemungkinan hadis ini dhaif. Seperti itu, tidak ada syarat-syarat khusus kayak gitu yang dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, maka ulama yang tidak mensyaratkan ya mungkin seperti itu. Tapi kalau mungkin ulama yang menetapkan syarat mesti harus suci, nah dalilnya juga seperti ini, karena dia ini masalah
zikrullah. Bukan berarti kalau misal ada perbedaan pandangan tersebut, ada ulama yang mengatakan ini boleh dalam keadaan tidak bersuci kayak gitu ya, tidak suci kayak gini. Misal dalam keadaan hadas kecil dia mengumandangkan azan, kemudian kita katakan bahwa ustadz atau ulama ini mengkampanyekan untuk tidak suci dalam keadaan, bukan seperti itu. Jangan sampai salah kaprah. Sama halnya contoh misalkan ada ustadz yang ada perbedaan pandangan juga masalah ini nasab garis keturunan bagi anak haram, anak yang anak di luar nikah. Nah, itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya kalau misalkan anak tersebut lahir yang mana dia ayah ibunya ini ya statusnya waktu itu di luar nikah, ya belum nikah, dia sudah melakukan hubungan intim, kemudian setelah itu mengandung, baru diadakan nikah. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa ini bukan nasabnya, jadi dia nggak bisa ngambil bin daripada ayahnya, dan anaknya ini ya sudah bukan anak daripada ayahnya. Itu mayoritas jumhur ulama. Sedangkan minoritas ulama mengatakan bisa mengambil nasab itu. Itu ada perbedaan ulama antara mayoritas dan minoritas ulama. Tapi jangan sampai kita yang mengambil pandangan mayoritas ulama, jumhur ulama, mengatakan bahwa ulama yang minoritas tersebut menghalalkan perzinahan. Jangan sampai seperti itu. Karena ulama-ulama minoritas ini juga adalah ulama-ulama yang memang juga bukan kaleng-kaleng. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya murid Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi, dan lain sebagainya. Dan dia adalah ulama yang diakui dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perbedaan masalah furu'iyah jangan sampai kita benturkan ke masalah usul ya. Masalah usuliyah ini tidak boleh. Bukan berarti ulama-ulama yang membolehkan anak yang di luar nikah itu mengambil nasab daripada bapaknya itu menghalalkan perzinahan. Itu kita tidak boleh mengatakan seperti itu ya. Itu masalah perbedaan ijtihad di ya, begitu juga masalah ini ya, ada perselisihan pandangan daripada ulama, disyaratkannya atau tidak itu bukan berarti istilahnya membolehkan atau mengkampanyekan orang untuk azan dalam keadaan hadas. Tidak seperti itu ya. Jadi syarat ketentuannya di sini apakah harus suci atau tidak, ini masih dalam perselisihan para ulama, dan itu wajar ya. Ada juga kalau misalkan ustadz yang mengambil dari minoritas ulama, itu saya juga tidak ada masalah. Silahkan kalau misal di suatu perkampungan, di suatu tempat itu masa karakteristiknya beda dan lain sebagainya, mesti diambil daripada pandangan minoritas ulama, itu tidak ada masalah. Kalau misalkan di daerah lain, kayak misalkan di Aceh, di Sumatera, dan lain sebagainya, mengambil dari mayoritas ulama, itu juga tidak ada masalah. Jangan sampai misal kita ambil hukum dari Sabang sampai Merauke, kita samakan, kemudian itu menjadi berat kepada penganut agama Islam itu sendiri, terutama yang di Indonesia. Nah, ketetapan hukum itu bisa berbeda-beda di suatu tempat. Di Sumatera penetapan hukumnya, ulama-ulamanya menetapkan seperti ini, A, B, C, kayak gitu. Kemudian di Jawa juga beda dia menetapkan hukum. Kemudian di Kalimantan, daerah timur, dan lain sebagainya juga beda. Selama itu
patokannya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada masalah, kecuali misalkan yang di timur mengambil pandangan ulama-ulama komunis misalkan, atau ateis Stephen Hawking misalkan, itu beda lagi itu kan, itu ngajak berantem namanya ya. Nah kemudian kalau kita lihat analisis lafadznya adalah lahu, di sini adalah kepunyaan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana ada banyak ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam kitab sunannya. Do'afahu di sini artinya adalah Imam Tirmizi menilai hadisnya do'if, karena hadis ini berasal dari riwayat Az-Zuhri dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, Imam Tirmizi mengatakan bahwa Az-Zuhri belum pernah berjumpa dengan Abu Hurairah dan belum pernah juga mendengar daripadanya. Jadi Az-Zuhri dia tidak menyebutkan ininya perantara antara beliau dengan sahabat ini tadi. Langsung ke sahabat. Maka Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif ya, seperti itu. Az-Zuhri ini adalah ulama ahli hadis juga di dalam kalau tidak salah mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau misal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meskipun satu mazhab sendiri, itu kalau misalkan ada yang keluar daripada koridor koridor disiplin ilmunya, maka tetap dikritisi seperti itu. Jadi Imam Tirmizi mengatakan di sini berpandangan bahwasanya Imam Az-Zuhri itu tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah belum dengan Abu Hurairah dan belum pernah juga mendengar daripada Abu Hurairah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat fikih hadisnya, yang pertama disyariatkan sunnah, hukumnya adalah sunnah bersuci untuk mengumandangkan azan. Jadi syariatnya di sini hukumnya adalah sunnah bersuci untuk mengumandangkan azan, karena azan di sini posisinya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Tetapi apabila azan atau iqamah dilakukan oleh orang yang berhadas kecil atau berhadas besar, diperbolehkan. Jadi kalau misal seseorang tersebut berhadas kecil atau berhadas besar, itu juga diperbolehkan, tidak ada masalah. Hanya di sini hukumnya adalah makruh. Nah, menurut pandangan jumhur ulama. Cuman kalau misal berhadas besar, ini tenggang waktunya agak-agak sempit. Kalau misalkan dia harus mandi wajib lagi seperti kan, karena kalau misalkan berhadas besar itu mesti mandi wajib, ya kan, baru dia wudu dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita lihat daripada teknisnya. Tetapi kalau misalkan hukumnya di situ, orang yang berhadas kecil dan berhadas besar apabila mengumandangkan azan, itu hukumnya adalah boleh, seperti itu. Nah, hanya saja di sini digarisbawahi oleh jumhur ulama, di sini hukumnya makruh, ya tidak menyebabkan dosa besar lah, seperti itu. Nah, Imam Malik mengatakan bahwa azan boleh dilakukan tanpa berwudu. Ya, ini pandangan daripada Imam Malik. Tetapi iqamah tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang berwudu. Jika azan dilakukan oleh orang yang mempunyai junub, maka ada dua riwayat yang bersumber darinya. Tetapi boleh menurut pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Nah, jadi kalau misalkan
azan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai junub, maka ada dua riwayat yang bersumber darinya. Tapi menurut pandangan kebanyakan ahlul ilmi, ya orang yang sudah berilmu atau ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, itu tetap boleh, ya kan? Artinya dia tidak boleh itu artinya azannya tidak batal, tidak ada masalah di situ. Ya tetap tetap sah lah dia mengumandangkan azannya. Hanya saja di sini nanti secara teknis itu ada masalah, ya kan, dia mesti harus junub dulu, mandi wajib dulu atau wudhu dulu, baru nanti dia melaksanakan azannya. Itu saja sih kalau dari sisi teknisnya. Nah, kalau misal yang paling bagus itu kita posisinya sudah ready, ya kan, sudah dalam keadaan suci, baik itu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kita sholat sunnah, rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Nah, baru kita mengumandangkan iqomah. Itu nanti pembahasannya juga ada di dalam hadis nomor 100 berapa ya? 199 nanti. Nah, man adzana fahuwa yuqim. Bang siapa yang mengumandangkan azan, maka dia juga yang mengumandangkan iqomah. Itu juga ada juga hadis juga tapi ini hadis dhaif. Sama-sama hadis dhaif juga daripada yang tadi. Seseorang muazin tersebut berhak atas azannya. Sedangkan seorang imam itu lebih berhak atas iqomahnya. Itu ada juga hadis yang lain juga, yang mana hadisnya kalau tidak salah sama-sama dhaif. Itu nanti di lanjutan hadisnya, nanti hadis yang nomor berapa itu? 201. Jadi kalau misalkan ulama menetapkan bahwasanya seseorang yang mengumandangkan itu boleh dalam keadaan berjunub, bukan berarti dia ulama tersebut istilahnya ya membolehkan orang tersebut ya junub aja kayak gitu kan, nggak punya etika dan lain sebagainya. Tetap ada etikanya. Cuman etika di sini ya hanya bentuk etika saja secara teknis. Ya, untuk ketetapan hukum di sini ulama tidak berani menentukan wajib apa tidaknya selama tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadisnya. Itulah kenapa ulama itu tetap menetapkan boleh seperti itu. Kalau misalkan ada dalil-dalil yang mungkin mengharamkan dan lain sebagainya, nah maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan haram. Walaupun di sini boleh, tapi mayoritas jumhur ulama ini menetapkan makruh hukumnya. Karena nanti dia berbenturan secara teknis nanti dengan ibadah yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam saya membacakan kitab-kitab ini. Kemudian apabila ada kesalahan kata saya yang menyinggung mulai dari konten ini atau di konten-konten sebelumnya, apabila ada kritikan, saran, masukan yang membangun untuk channel ini atau ada pertanyaan, silahkan atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.